Puji Tuhan, pagi hari ini saudara, betapa luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Melingkupi kita, memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dengan seluruh kerinduan kita, di mana saat-saat seperti ini waktu dan tempat tidak membatasi kita untuk beri yang terbaik buat Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, di dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Saudara, apapun problemmu, masalahmu, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ada Allah bersama kita. Dia selalu senantiasa setia dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, dibaca siri dalam akar bayase. Katakan bersama, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut
He has
biasa Tuhan. Puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Puji-pujian yang menyegarkan jiwa kami. Puji-pujian yang melembutkan hati kami. Kami menikmati Engkau bersama dengan segala ibadah dan segala penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudara, saat-saat seperti ini, saat-saat yang tidak baik seperti ini, saudara, tidak akan membatasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun engkau berada di rumahmu yang jauh sekalipun, saat pagi ini aku percaya kuasa Tuhan hadir dalam hidupmu, menutup bungkus, mengurapi, dan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh tubuh, jiwa, dan raga kita. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sing it together, bersama-sama katakan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya Tuhan karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
semua kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Rebasyadalama. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Haleluya. Woo. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai pagi hari ini. Kita bersyukur sepekan ini kita lewati. Ada banyak pertolongan, ada banyak berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih pada bulan ini tema kita berkaitan dengan Pentakosta. Tema kita adalah Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus disalibkan. Setelah dia naik ke surga 10 hari ada doa pencurahan Roh Kudus, dan pada hari ke-50 maka Roh Kudus dicurahkan, dan ini yang dikenal dengan Pentakosta. Kita akan lihat dalam kitab Kisah Para Rasul untuk mengawali firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu yang di rumah boleh melihat Alkitabnya, melihat handphonenya, iPadnya. Kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-26 menjadi dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat 4 dan 5 untuk kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita lihat bagian yang telah kita baca tadi, bagaimana begitu pentingnya peristiwa Pentakosta bagi umat Tuhan. Ayat 4 dan 5 ada pesan yang ingin disampaikan bagi kita. Yang pertama, ayat yang keempat dan 5 tadi katakan Tuhan melarang mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang pertama, pesan Pentakosta, firman Tuhan lewat firman Tuhan itu tetap tinggal di Yerusalem. Mengapa harus tetap tinggal di Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Mengapa Tuhan Yesus dengan begitu tegas mengatakan harus tetap tinggal di Yerusalem? Berarti ada sesuatu yang penting. Ketika Yesus naik ke surga, pesan ini sudah sampai kepada murid-muridnya. Murid mendapatkan instruksi perintah yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
Apa maksud Tuhan? Apa mau Tuhan? Untuk menantikan janji Bapa. Tuhan sedang menguji murid-muridnya, bagaimana sikap respon mereka tentang larangan dan instruksi daripada Tuhan. Yerusalem, kita melihat di mana tempat orang-orang percaya berkumpul untuk menantikan janji Bapa. Dalam Zakaria pasal 8 ayat 3 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Yerusalem dalam Zakaria dikatakan bahwa adalah kota yang damai, tempat Allah bertata, tempat Tuhan bertata. Maka instruksi perintah supaya jangan meninggalkan Yerusalem ini adalah perintah yang tepat. Karena di mana di situ Tuhan bertata, ada kota damai dan mereka harus memiliki hubungannya intim, hubungannya dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita. Jangan biarkan hal-hal lain menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus pengen memberikan damai sejahtera bagi kita. Selain kota damai, Yerusalem juga disebut kota setia. Artinya apa? Kita jangan meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam melakukan firman Tuhan, memberikan hal-hal yang berkaitan dengan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem? Yerusalem juga disebut dengan gunung yang kudus. Gunung kudus berarti kita jangan meninggalkan kekudusan, hidup dalam kekudusan. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi penting pesan ini sampai kepada kita bahwa Pentakosta bicara tentang jangan tinggalkan Yerusalem, karena ada Tuhan bertata di Yerusalem, ada kota damai sejahtera, ada kota kesetiaan, dan kita ingat bahwa Yerusalem ngomong tentang kekudusan. Ini poin yang pertama dari ayat pembacaan kita. Yang kedua kita lihat tentang menantikan janji Bapa. Ada banyak janji-janji yang pernah kita dengar, baik janji dari teman kita, janji dari orang tua kita, janji dari orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan janji-janji itu sifatnya kebanyakan janji itu menyenangkan. Kalau kita baca Alkitab berisi banyak sekali janji-janji Allah, janji pemeliharaan Allah, janji penyertaan Tuhan, janji berkat, janji umur panjang, janji lepas dari sakit penyakit. Janji-janji itu akan kita dapatkan apabila kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menantikan janji Bapa. Tadi jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Ada janji Bapa yang mau diberikan, yang mau disampaikan secara khusus bagi orang yang percaya dan tetap tinggal di Yerusalem. Bukan cuma melarang, Tuhan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Memang ungkapan menunggu itu adalah hal yang bosankan, benar. Tapi yang kita tunggu ini ada sesuatu yang pasti. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Terkadang kita merasa bosan. Kapan janji itu datang sama kita? Kapan itu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Kapan itu akan kita dapatkan? Kapan kesembuhan itu akan saya dapatkan? Kapan pekerjaan yang terbaik untuk saya dapatkan? Tapi ingat, janji Tuhan sesuai juga dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, tujuan mereka sama, yaitu menantikan janji Bapa. Janji Bapa spesifik dalam hal ini adalah bagaimana Roh Kudus dicurahkan, bagaimana kuasa Roh Kudus dicurahkan. Itulah janji Bapa. Mengapa mereka begitu setia selama 10 hari berkumpul di Yerusalem? Karena ada janji yang mereka tunggu, janji dari Bapa di sorga, yaitu pentingnya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus begitu penting. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. En Christo en pneumatos. Orang yang hidup dalam Kristus, dia pasti hidup dalam Roh Kudus. Inilah janji yang begitu penting bagi orang-orang percaya. Kita tidak cukup hanya percaya sama Tuhan saja.
tapi kita harus juga percaya kepada pimpinan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, karena Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes, marilah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menantikan janji Bapa. Kita lihat ada beberapa contoh di Alkitab. Contohnya Saul, waktu Tuhan perintahkan untuk mengalahkan semua Amalek, jangan ada sedikit pun yang tertinggal. Tapi Saul tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Akibatnya Saul ditolak oleh Tuhan dan kerajaannya tidak kokoh. Mengapa? Karena Saul tidak melaksanakan perintah Tuhan, instruksi Tuhan secara total. Kita lihat Naaman, seorang yang berpangkat, seorang yang punya kedudukan, waktu disuruh Tuhan menceburkan tubuhnya sehingga dia sembuh. Naaman sembuh karena ada ketaatan terhadap perintah, instruksi dan janji Bapa. Lain halnya dengan Saul. Saul harus ditolak oleh Tuhan karena dia tidak melaksanakan sepenuhnya instruksi dan perintah daripada Tuhan. Menantikan janji Bapa merupakan hal yang luar biasa bagi orang percaya. Kita lihat ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Secara khusus pada bulan ini, pada hari Pentakosta, kita menjanjikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap orang yang rindu dan mau sungguh-sungguh. Dia tidak peduli seberapa lama kita ikut Tuhan, tetapi yang terpenting hati kita yang sungguh-sungguh mau daripada Tuhan. Kita belakangan ini ada banyak hal yang kita alami. Kekuatan manusia terbatas, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa, dinamo, seperti dinamik yang luar biasa. Kalau Anda hidup dipimpin Roh Kudus, apapun yang Anda alami, Anda akan memiliki kekuatan yang baru. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang dijanjikan Bapa itu yang memampukan kita bahkan berdoa untuk doa yang tidak sempat kita sebutkan. Yang terakhir, pesan firman Tuhan pagi ini, tetap dalam kesatuan. Ayat 4, kita lihat ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, kata mereka, ia melarang mereka, tetap kata mereka, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Dan ada kata mereka, tidak satu orang, tidak dua orang, tetapi setiap orang percaya berkumpul di sana, dikatakan tetap dalam kesatuan. Kesatuan mendatangkan berkat Tuhan, kesatuan mendatangkan janji-janji Tuhan, kesatuan yang dilakukan pesan Tuhan bagi orang percaya setelah dia naik ke sorga. Orang percaya harus tetap dalam kesatuan, tetap dalam kesatuan. Mazmur 133 dengan jelas mengatakan Tuhan akan mencurahkan berkat bagi rumah tangga, bagi orang percaya, bagi laki-laki, bagi perempuan yang hidupnya bersatu. Ada kerukunan. Kerukunan mendatangkan berkat Tuhan. Penting pesan tentang kesatuan bagi kita. Kita memang harus menyadari keadaan belakangan ini tidak membuat kita saling tatap muka, tapi itu bukan berarti kita tidak bersatu. Kita bisa saling mendoakan satu dan yang lainnya dari rumah. Kita bisa saling mendukung keluarga A, keluarga B dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Pesan ini harus sampai kepada kita bahwa Pentakosta selalu disertai dengan yang namanya pesan unity, kesatuan. Kesatuan mendatangkan berkat Tuhan. Diceritakan dalam Alkitab, ada orang lumpuh yang ingin datang pada Tuhan Yesus, tapi keadaannya tidak bisa datang sama Yesus karena begitu banyak rombongannya juga datang untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga orang lumpuh itu tidak bisa menghampiri Tuhan. Tapi ada 4 orang temannya yang sehati, mereka membawa orang lumpuh itu datang kepada Tuhan. Orang lumpuh itu bisa menerobos sendiri, tidak bisa menerobos sendiri karena ia lumpuh, tapi ada 4 orang yang bersehati, sehingga Alkitab mencatat orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan.
Kesatuan mendatang berkat Tuhan. Kesatuan mendatangkan mujizat Tuhan. Kesatuan mendatangkan pertolongan Tuhan. Kesatuan mendatangkan mujizat demi mujizat. Yang berat menjadi mudah karena ada kesatuan. Roh Kudus menggerakkan kita untuk penting tetap memiliki semangat unity, kesatuan. Memang kita beda bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Kesatuan dalam keberagaman dalam hal ini. Kita tetap punya diri kita sendiri, tapi tidak menghalangi kita untuk bersatu. 3 hal ini yang jadi pesan bagi kita pada pagi ini. Yang pertama, Tuhan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Yerusalem berbicara tentang kota Sion, kota damai. Ada Tuhan. Yerusalem ngomong tentang tempat Tuhan bertahta. Yerusalem ngomong tentang kesetiaan Tuhan. Yerusalem juga ngomong tentang bagaimana kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kita harus tetap terima janji Tuhan, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Dan yang terakhir, pesan kita tetap dalam kesatuan. Tetap dalam kesatuan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang menerima janji Tuhan, dia akan mudah bekerja sama dengan siapapun yang tentunya berbeda dengan dia. Terima kasih biarlah pesan firman Tuhan ini bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kita akan iringi dengan pujian Tiada Yang Seperti Engkau. Kita langsung rapnya saja. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini. Engkau luar biasa Tuhan. Kami udah dengar kebenaran firman Tuhan yang sangat tentang bagaimana Pentakosta ngomong tentang kami harus menanti janji Bapa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku datang, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Kau turun tangan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allahku heran, ajaib Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya kita menantikan janji Bapa. Janji Bapa dalam konteks ini adalah bagaimana Roh Kudus mau dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Roh Kudus akan dicurahkan bagi orang yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Karena kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam Kristus, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan tetap hidup dalam kesatuan. Kesatuan dalam pelayanan, kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam rekan kerja. Kita akan lakukan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini lagi, saya serahkan kepada Pak Pendeta Suparto. Aku percaya
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Percaya Amin Yesus. Tuhanku Oh, Kau ajaib Tuhan. turun tangan Amin. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan Amin Yesus. memberkatiku. Kau turun tangan. Turun tangan memberkatiku. Amin Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu mengerti dan Engkau selalu memahami setiap keberadaan hidup kami. Engkau begitu mengerti betapa terbatasnya kami sebagai umat-Mu Tuhan. Betapa kami sebagai umat manusia yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Oleh sebab itu melalui kebenaran firman-Mu Engkau mengingatkan kami akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan ketika Roh Kudus tinggal bersama dengan kami. Engkau telah memberitahukan ada solusi yang terbaik bagi kami, agar kami dijauhkan dari segala keputusasaan, kebimbangan, keraguan, agar kami dibebaskan dari kekhawatiran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Ketika Roh Kudus tinggal bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati itu samba. Kau terus pakai dalam pelayanan kehidupan rumah tangga bahkan masa depannya. Setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami percaya hari ini, pagi ini Tuhan, kami berkata Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami. Kami akan berkata seperti Daud juga berkata, janganlah kiranya Roh-Mu meninggalkan kami. Penuhilah setiap umat-Mu hari ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hampirilah mereka ya Roh Kudus dan tinggallah dalam hati mereka. Karena tak seorang pun mampu dan tak seorang pun yang dapat berkata, aku sanggup, aku kuat, tanpa Roh Kudus bersama dengannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan berdoa tetap buat bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkaulah penolong satu-satunya atas segala peristiwa yang terjadi di atas bangsa ini. Tidak ada pribadi yang lain ya Bapa. Hanya Engkau yang mempunyai kekuatan dan kuasa serta mujizat, yang di atasnya kami menaruh harap, yang di atasnya kami menaruh keyakinan kami bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas bangsa ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menteri. Engkau berkati juga TNI Polri Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Pakailah mereka karena Engkau yang telah menetapkan dan mengangkatkan mereka pada tanggung jawab ini, sehingga melalui segala arah kebijakan mereka dalam kewenangan yang mereka lakukan Tuhan, mereka dapat menjadi alat Tuhan agar mendatangkan kesejahteraan damai bagi bangsa ini. Demikian pula Engkau pakai setiap pemimpin kami yang ada di daerah, baik gubernur, bupati, camat hingga sampai ke kepala desa dan RT. Engkau
Engkau juga pakai kami Tuhan. Semuanya telah Engkau tetapkan, karena Engkau tahu betapa pentingnya pemimpin demi pemimpin atas daerah ini Tuhan. Kau memberkati mereka, segala hal yang mereka upayakan, segala hal yang mereka lakukan Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab dan kebijakan mereka, biarlah ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga semuanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan oleh karena virus corona ini. Tetap kami doakan Tuhan, betapa mereka memerlukan dan berharap agar mereka dapat disembuhkan. Kami tahu betapa mereka sangat khawatir dan takut karena sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat mengklaim bahwa ada obat untuk menyembuhkan. Mereka ada dalam bayang-bayang maut ya Bapa. Mereka ada dalam lembah ketakutan. Tetapi biarlah setiap mereka yang sedang mengalami sakit ini, mereka temukan satu-satunya sumber segala mujizat hanya di dalam nama-Mu. Berkenanlah Bapa Engkau hadir dan menghampiri mereka. Mohon dan berkiranyalah Engkau menunjukkan belas kasihan dan kuasa kasih-Mu, sehingga setiap pribadi yang berseru demi nama-Mu, mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Kabupaten Berido Timur ini. Tuhan, tidak henti-hentinya kami terus berdoa agar kiranya kabupaten kami pun juga Tuhan mendapat pertolongan mujizat-Mu. Kami tetap berdoa bagi masyarakat seluruh Kabupaten Berido Timur ini agar memiliki satu kesadaran yang penuh, agar sama-sama kami mencintai dan saling mengasihi. Secara khususnya kami tetap menjaga setiap pribadi lepas pribadi kami dengan disiplin diri, untuk kami tetap mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah daerah ini Tuhan, sehingga kami sama-sama menjaga agar penyebaran virus ini benar-benar akan berhenti. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami atas bangsa negara, atas negeri ini, dan kami tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa Engkau hadir dalam setiap pribadi mereka. Engkau ada buat mereka Tuhan. Engkaulah Tuhan, Allah dan Bapa buat mereka. Pandang dan lihatlah keberadaan sedang jemaat-Mu ya Tuhan. Hari ini tak kala mereka ada dalam keadaan sakit, aku berdoa, biarlah kuasa kesembuhan daripada Tuhan sendiri datang dan menyembuhkan mereka. Hari ini ya Bapa, kala sidang jemaat-Mu ada dalam pergumulan, ada dalam beban berat, ada dalam persoalan, biarlah dengan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran mereka, mereka akan menjadi sidang jemaat-Mu yang cakap dan mampu menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka. Biarlah hari-hari ini mereka akan mampu berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku, karena ada Roh Kudus yang mengerjakan semua di dalam hati dan pikiran mereka. Jauhkanlah kiranya mereka dari segala keputusaan dan kebimbangan. Jauhkanlah sidang jemaat-Mu daripada keraguan. Tetapi biarlah kasih damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran manusia itu akan mengerjakan jauh dari apa yang mereka pikirkan dan doakan, dan kuasa-Mu nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Perlindungan sempurna kiranya datang daripada-Mu atas rumah tangga demi rumah tangga sidang jemaat-Mu.
sehingga mereka terpagari dari segala hal-hal yang tidak baik dan jahat, secara khusus dari segala wabah mara bahaya yang ada di negeri ini. Kami tidak meminta emas, perak, dan permata, tapi aku berdoa meminta karuniakanlah kesehatan, umur panjang buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, agar di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Hari ini aku tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, buat setiap persembahan yang mereka kumpulkan di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan memberkati. Biarlah dengan hati yang tulus mereka memberi untuk Tuhan. Biarlah mereka memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biar apapun yang mereka berikan, mereka tahu bahwa sesungguhnya apa yang mereka punya adalah datangnya dari Tuhan. Terimalah segala persembahan syukur sidang jemaat-Mu dan diberkatilah mereka di dalam setiap apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, agar di dalamnya juga Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan semua doa ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta terimalah kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan badai dan tantangan ini, sehingga kita tetap setia, taat di dalam kehendak-Nya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akan tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan kita sama-sama naikkan pujian doa Yabes. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Puji nama Tuhan. Salam sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita tetap dalam keadaan sehat tentunya pagi hari ini, dan itu menjadi doa dan harapan kita bersama-sama. Kita akan tetap melaksanakan ibadah seperti
Biasanya karena kita tidak bisa lagi masih berkumpul di gedung gereja, sehingga mari tetap percaya melalui ibadah yang kita lakukan, melalui siaran langsung ini kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat sidang jemaat Tuhan, kuat, sukacita, percaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, itu yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.